Sebelum jadi kerajaan Islam, Samudra Pasai adalah kota pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang saat itu mengalami masa kemunduran. Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang jadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Halo semua, aku Silvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, history, konspirasi, atau juga tragedi. Di Selasa malam ini kita bakal bahas sejarah lagi. Kali ini ada sejarah tentang kerajaan Islam pertama yang pernah ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nama Samudra Pasai sendiri sebenarnya dari nama Samudra Acapasai yang artinya kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota berada di Pasai. Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Menurut para ahli sejarah di Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul pada sekitar pertengahan abad ke-13 dengan raja pertamanya Sultan Malik Al-Saleh. Ada beberapa sumber yang menyatakan kalau Sultan Malik Al-Saleh bisa menjadi raja pertama di kerajaan Samudra Pasai karena Nazimuddin Al-Kamil. Nazimuddin Al-Kamil itu seorang laksamana laut yang berasal dari Mesir. Di tahun 1238, dia diperintahkan sama Kesultanan Mamluk yang ada di Kairo buat merebut pelabuhan Cambayat yang ada di Gujarat, India, dengan tujuan untuk dijadiin tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Sumatera bagian utara. Tujuan utama mendirikan satu kerajaan itu untuk menguasai hasil perdagangan, rempah, dan juga lada. Dan atas perintah Kesultanan Mamluk itu juga, Nazimuddin Al-Kamil mengangkat Merasilu atau Malik Al-Saleh sebagai pemimpin pertama atau raja pertama dari Samudra Pasai di Aceh dengan gelar Malikus Saleh atau Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297. Meskipun Sultan Malik Al-Saleh itu dipercaya dapat tahta kerajaan Samudra Pasai dari pemberian Nazimuddin Al-Kamil, Sultan Malik Al-Saleh masih dapat pengakuan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan catatan ekspedisi Marco Polo tahun 1292 dan Ibnu Battuta di abad ke-13, di tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktiin sama adanya batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama Samudra Pasai di tahun 1297. Ibnu Battuta, musafir Islam terkenal asal Maroko, mencatat hal yang berkesan baginya waktu mengunjungi kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera sekitar tahun 1345 Masehi setelah berlayar selama 25 hari di Barnakar atau sekarang masuk wilayah Myanmar. Battuta mendarat di sebuah tempat yang sangat subur. Perdagangan di tempat itu juga sangat maju, soalnya ditandai sama penggunaan mata uang emas.
Batutah ini makin takjub pas dia turun ke sebuah kota. Dia lihat di situ kota itu sangat indah, dikelilingi dinding sama menara kayu. Kota perdagangan di pesisir itu adalah ibu kota kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai atau Pase, nama sebutan dari masyarakat setempat, bukan cuma tercatat sebagai kerajaan yang punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Di masa pemerintahan Sultan Malikul Dahir, Samudra Pasai ini bahkan berkembang jadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhannya diramaikan sama pedagang-pedagang yang asalnya dari Asia, Afrika, Cina, dan juga Eropa. Ibnu Battuta juga cerita ketika dia lagi di Cina, dia lihat ada kapal Sultan Pasai di negara Cina. Memang sumber-sumber Cina ada yang menyebutkan kalau utusan Pasai itu ada yang secara rutin datang ke Cina buat nyerahin upeti. Di informasi yang lain juga menyebutkan Sultan Pasai ngirim utusan buat ke Quilon, India Barat di tahun 1282 Masehi. Nah, hal ini jadi bukti kalau kerajaan Samudra Pasai punya relasi yang luas sama kerajaan-kerajaan di luar. Tapi dari beberapa cerita-cerita kunjungan dari negara lain, ada perbedaan pendapat tentang kerajaan Samudra Pasai ini. Soalnya ada yang misahin antara nama Samudra sama nama Pasai. Tapi di catatan Tiongkok, mereka yakin kalau ini adalah satu kerajaan. Jadi namanya itu nggak terpisah. Sedangkan Marco Polo nulis di catatan perjalanannya ada daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek atau Perla, Basma, dan Samara atau Samudra. Nah, para sejarawan juga menelusuri tentang keberadaan kerajaan ini dengan menggunakan sumber dari hikayat Raja-Raja Pasai, serta peninggalan sejarah adat istiadat serta budaya, dan juga budaya setempat yang masih berjalan dan dipertahanin sama masyarakat pesisir pantai utara Sumatera. Hal ini dibuktiin sama adanya beberapa makam raja yang datang pertama kali di tahun 710 Masehi, terus ada penemuan koin berbahan emas dan perak, yang di situ tertera nama keturunan rajanya. Dengan ditemukannya makam Raja-Raja Pasai yang meninggal di tahun 710 Masehi ini jadi bukti sebelumnya udah berdiri kerajaan Samudra Pasai sebelum rajanya meninggal. Kerajaan Samudra Pasai udah berdiri sebelum tahun 710 Masehi dan juga bisa dibilang Islam itu udah masuk di Nusantara sebelum tahun itu. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq atau yang artinya pengembaraan ke timur karya Abu Abdullah Ibnu Battuta di tahun 1304 sampai 1368. Yang pertama, Sultan Malikus Saleh yang memerintah di tahun 1267 sampai 1297. Sultan Malikus Saleh itu sultan pertama Kesultanan Samudra yang diangkat sama Nazimuddin Al-Kamil. Ia memerintah mulai tahun 1267 dan masa akhir pemerintahan Sultan Malik As-Saleh sampai beliau wafat di tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Sultan Malikus Saleh jadi satu-satunya raja yang bisa baca Quran di abad ke-13 waktu itu. Makanya awalnya beliau bernama Merasilu, terus akhirnya menjadi gelar Malikus Saleh yang artinya Malik yang Saleh. Ia adalah keturunan dari Suke Imam Pet. Suke Imam Pet itu sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau merah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer atau Champa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Di antaranya Maharaja Syahir Pohela
yang mendirikan kerajaan Perlak di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jempa di Bireen, Syahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidie, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indrapurba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Selama masa pemerintahan, Sultan Malikus Saleh menikah sama seorang putri dari kerajaan Perlak, yaitu Ganggang Sari, dan mereka punya dua putra, yaitu Malikul Dahir sama Malikul Mansur. Saat Malikus Saleh ini turun tahta, beliau digantikan sama putra sulungnya, yaitu Malikul Dahir. Terus beliau juga buat kerajaan baru, namanya Pasai. Nama Malikus Saleh ini sekarang diabadikan jadi Bandar Udara Malikus Saleh dan juga Universitas Malikus Saleh atau Unimal di kota Lok Sumawe. Yang kedua, Sultan Malik Az-Zahir. Muhammad Malikus Zahir atau Malikul Dahir dengan gelar Sultan Malik Az-Zahir I adalah putra sulung dari Sultan Malik Az-Saleh. Nah, pas ayahnya meninggal, dia menggabungkan kerajaan Samudra menjadi kerajaan Samudra Pasai. Ia bertahta di abad ke-14 dan punya 5 orang anak. Di antaranya 2 anak perempuan yang namanya Tun Medamperia dan Tun Takiyah Dara. Dan juga ada 3 anak laki-laki yang namanya Tun Beraim Bapa, Tun Abdul Jalil, dan Tun Abdul Fadil. Di masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir I ini, kerajaan mengalami masa keemasan dan terkenal menjadi tempat penyebaran agama Islam. Kebanyakan mubalik Islam yang datang ke Jawa atau ke daerah lain itu asalnya dari Pasai. Sultan Malik Az-Zahir I ini juga yang pertama kali ngenalin penggunaan emas di lingkungan kerajaan sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai uang dirham. Nah, hal inilah yang bikin kerajaan Samudra Pasai waktu itu menjadi pusat perdagangan terbesar di Sumatera. Saat itu, Pasai diperkirakan mengekspor lada sebanyak 8.000 sampai 10.000 bahara di setiap tahunnya. Ada juga komoditas lain kayak sutra, kapur barus, dan emas yang didatengin dari daerah pedalaman. Nah, perdagangan ekspor-impor yang maju buat hubungan dagang antara Pasai sama pedagang di Pulau Jawa juga terjalin. Produksi beras yang ada di Pulau Jawa ditukar sama lada yang ada di Pasai. Akhirnya, pedagang-pedagang Jawa dapat kedudukan istimewa di pelabuhan Samudra Pasai sehingga dibebaskan dari pembayaran cukai. Yang ketiga, Sultan Malik Az-Zahir II. Sultan Malik Az-Zahir II itu adalah anak dari Sultan Ahmad I. Sultan Ahmad I adalah anak dari Sultan Malik Az-Zahir I. Jadi bisa dibilang Sultan Malik Az-Zahir II itu adalah cucunya Sultan Malik Az-Zahir I. Di masa pemerintahannya, ia dikunjungi sama pengelana Ibnu Battuta yang udah aku ceritain di awal tadi, yang jadi tamunya selama 15 hari. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Malik Az-Zahir II ini adalah seorang pemimpin yang sangat dihormatin sama rakyatnya. Ia juga berperan sebagai panglima dalam menaklukkan wilayah-wilayah sekitar kesultanannya. Dikatakan juga kalau sultan itu menganut mazhab Syafi'i, taat beribadah, bisa berbahasa Arab dengan fasih, hidupnya sederhana, dan juga punya dewan penasihat yang terdiri dari para pejabat tinggi dan juga ulama. Nah, itu tadi penjelasan tentang raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai pada masanya. Sekedar informasi, penyebaran Islam di tanah Jawa itu juga nggak lepas dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut dari beberapa sumber, Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di Jawa adalah menantunya Maulana Ishak. Maulana Ishak ini adalah sultan di Kesultanan Pasai. Nah, Sunan Kalijaga menikahi putrinya Maulana Ishak yang bernama Dewi Saroh dan punya anak bernama Sunan Muria. Selain itu, Samudra Pasai juga mengirimkan ulama ke Jawa, salah satunya Fatahillah atau Sunan Gunung Jati yang juga berasal dari Pasai. Beliau menjadi panglima di Demak dan juga penguasa di Cirebon. Sebelum jadi kerajaan Islam, Samudra Pasai adalah kota pelabuhan
yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang saat itu mengalami masa kemunduran. Nah, setelah dikuasai sama pembesar Islam, para pedagang dari Tuban, dari Palembang, Malaka, India, dan lain-lain yang datang buat berdagang di Samudra Pasai. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai adalah pelabuhan terpenting dan istana raja yang udah disusun secara indah berdasarkan pola budaya Indonesia dan juga Islam. Di masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir II di tahun 1345, Raja Hayam Wuruk dari Majapahit memerintahkan patihnya Gajah Mada buat nyerang kerajaan Samudra Pasai. Setelah itu, ada lagi serangan kedua di tahun 1350 yang akhirnya membuat keluarga kerajaan Samudra Pasai harus mengungsi. Penyerangan itu didasari sama ambisi kerajaan Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Selain itu, serangan Majapahit ke Samudra Pasai juga didorong sama adanya perlakuan tidak pantas dari Sultan Malik Az-Zahir kepada putri Majapahit, yaitu Raden Galuh Gemerancang. Penyebab berikutnya keruntuhan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis di abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin sama Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang jadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang udah runtuh diserang Portugis akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Oke semuanya, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap Selasa malam dan malam Jumat. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya.